Sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang sujud. Kalau di pertemuan bulan lalu kita membahas tentang sujud sahwi gitu ya. Jadi sujud sahwi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan untuk mengganti rukun sholat. Rukun sholat kalau ketinggalan maka harus diganti rukunnya. Rokaat tersebut diulang itu kalau sujud sahwi. Kalau rukun gitu ya. Sujud sahwi itu dikerjakan kalau ada sunnah ab'ad yang tertinggal. Sunnah ab'ad itu ada tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Kunut subuh, kunut witir di setengah akhir Ramadan itu namanya sunnah ab'ad. Jadi sunnah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad di dalam sholat sebagai sunnah sendiri. Artinya dia sifatnya bukan tambahan. Kalau bacaan sujud itu sifatnya tambahan untuk gerakan sujud. Maka sunnahnya namanya sunnah hayat. Dibaca bagus, nggak dibaca sholat tetap sah. Karena bacaan sujud, bacaan ruku itu sifatnya tambahan untuk gerakan sujud, untuk gerakan ruku. Tapi kalau tahiyat awal itu bukan tambahan. Itu memang disyariatkan ia sebagai tahiyat awal, dia berdiri sendiri. Sebagaimana juga kunut subuh, sebagaimana juga kunut witir. Maka sunnah yang disyariatkan berdiri sendiri bukan sebagai tambahan, namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini dalam mazhab Syafi'i kalau ditinggal, baik ditinggalnya lupa atau sengaja, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, tapi dimakruhkan. Karena namanya sujud, namanya sunnah ab'ad. Kalau ditinggal ya makruh. Maka supaya nggak dapat kemakruhan, diganti, ditambal dengan sujud sahwi. Gitu. Itu sujud sahwi untuk menambal sunnah ab'ad. Tapi kalau rukun yang ditinggal, sujud sahwi nggak bisa nanggung. Kalau rukun sholat yang ditinggal, maka dia harus ngulang rokaat yang rukunnya ketinggalan. Contoh, dia lagi sholat zuhur misalnya. Di rokaat pertama, bahkan ketika dia berjamaah juga. Jadi di rokaat pertama setelah takbir dia bengong misalnya. Banyak kan yang dipikirin tuh, apalagi lagi musim begini nih gitu. Yang dipikirin banyak, akhirnya dia bengong. Tahu-tahu imam udah Allahu Akbar ruku, dia belum baca Fatihah. Berarti ini ada rukun yang ketinggalan padahal dia makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut dari awal, bukan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kan ketika datang imam ruku, dia langsung ruku. Nggak apa-apa, nggak baca Fatihah. Namanya makmum masbuk. Tapi kalau makmum muwafiq dia punya waktu untuk menjalankan rukun tapi dia nggak ngerjain. Maka sholatnya nggak perlu batal, nggak perlu keluar juga. Sholatnya diterusin, cuman rokaat itu kagak dihitung tuh. Itu rokaatnya nggak dihitung, rokaatnya jadi 0. Nanti pas imam bangun rokaat kedua, itu bagi dia rokaat pertama. Artinya nanti imam assalamualaikum, dia berdiri 1 rakaat lagi gitu. Yang kagak enak yang kayak gitu tuh kalau di sop pertama tuh gitu. Orang-orang udah assalamualaikum dia bangun sendirian. Kan orang ngeliatin. Orang ngeliatin akhirnya. Makanya kalau sholat di sop pertama pastiin otaknya fokus ngikutin imam.
Jadi otak jangan jalan sendirian. Takutnya ada rukun yang lupa. Tuh kalau rukun yang ketinggalan dan dia ketinggalannya sadar di dalam sholat, maka dia harus ulangin rukun tersebut berserta satu rokaatnya, begitu. Karena nggak mungkin orang cuman baca Fatihah doang. Jadi maka itu kan satu bagian dengan satu rokaat, maka dia harus ulangin satu rokaat. Kalau rukun ketinggalan dan dia sadar itu ketinggalan, dia masih sholat. Tapi kalau rukun ketinggalan dia udah selesai sholatnya, ini kita ulang nih yang kemarin. Kalau rukun sholat ketinggalan dia udah selesai sholat, maka dilihat sadar ada rukun yang ketinggalan tuh sadarnya cepet apa lama. Jadi maksudnya setelah assalamualaikum langsung diingetin, Pak Haji kurang satu rokaat. Loh emang iya? Iya kan Pak Haji tadi masuknya rokaat sekian. Mestinya Pak Haji berdiri nih. Kenapa ikut salam? Berarti kurang. Nah itu kan diingetin, disadarin ada satu rokaat yang ketinggalan dan ingetnya tuh cepet. Jarak antara sadar sama assalamualaikum tuh langsung. Nah, maka kalau sadarnya cepat, habis assalamualaikum langsung sadar, langsung diingetin, maka dia nggak perlu ulang sholatnya, dia cukup nambahin rokaat yang ketinggalan. Kalau yang ketinggalan satu rokaat, ya satu rokaat dia kerjain. Jadi dia berdiri lagi, Allahu Akbar, berdiri lagi, kemudian satu rokaat, assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi apa enggak Ustaz? Dianjurkan sujud sahwi. Enggak juga, enggak apa-apa. Yang penting satu rokaat itu dikerjain. Dulu Nabi Muhammad begitu. Suatu waktu Nabi Muhammad sholat, rupanya sholatnya cuma 2 rokaat. Padahal itu sholat zuhur. Beliau tidak dalam keadaan safar, enggak lagi qashar, tapi sholatnya 2 rokaat. Lalu setelah assalamualaikum ditegur sama sahabat namanya Dzul Yadaini. Ya Rasulullah, aqasarta am nasita? Ya Rasul, ini kita sholat 2 rakaat. Emang lagi diqashar apa jangan-jangan Rasul lupa? Nah, kata Nabi Muhammad, nanya nih sama yang lain. Asadaqu Dzul Yadaini? Itu Dzul Yadaini ngomong begitu, bener itu. Emang tadi kita sholatnya 2 rakaat. Iya Rasul, kita sholatnya 2 rakaat. Nah, karena sadarnya dekat, tahu sadarnya dekat antara salam sama sadar dekat, Nabi Muhammad berdiri sholat 2 rakaat doang, nambahin rakaat yang lupa. Itu. Jadi kenapa cuman rakaat yang lupa dikerjain gak semuanya? Karena sadarnya dekat. Gitu. Tapi lupanya Nabi itu bukan lupa dalam arti Nabi Muhammad emang lupa, jangan bilang begitu. Nabi Muhammad itu lupa untuk jadi syariat buat kita. Karena kita nih orang yang gampang lupa. Maka kalau Nabi Muhammad gak dibikin lupa sekali, kita akhirnya bingung kalau lagi sholat lupa. Kan begitu. Kita gak punya contohnya. Makanya kata Nabi Muhammad, ansa li as-sunnah. Saya lupa, tapi lupanya saya tuh buat jadi syariat buat kalian semua. Gitu. Jadi nggak boleh bilang Nabi Muhammad lupa itu sebagai apa? Sebagai sifat kekurangan, nggak boleh. Jadi lupanya Nabi Muhammad itu sebagai syariat buat kita. Karena lupa itu pencederaan terhadap apa? Sifat kesempurnaan, sifat kebaikan. Dan Nabi Muhammad terlarang untuk lupa. Artinya nggak boleh orang bilang Nabi Muhammad lupa. Kalaupun Nabi Muhammad lupa bukan karena sifat dia, tapi Allah yang buat lupa supaya jadi syariat. Dan nggak boleh kita bilang Nabi Muhammad lupa. Itu berarti tidak fatonah namanya. Orang kalau kebanyakan lupa berarti nggak fatonah. Padahal fatonah itu sifatnya Nabi kan gitu. Kan kata dulu kita nyanyiin lagu ada 4 sifat dimiliki Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tablik, keempat fatonah kan gitu. Itu kalau sadarnya dekat, kita sadar lupa langsung assalamualaikum langsung ingat. Tapi kalau sadarnya lama,
Udah assalamualaikum, nggak ada yang ngingetin, kita juga nggak sadar. Udah kelamaan zikir, habis zikir kita baca Al-Quran, habis baca Al-Quran ngobrol sama teman depan pintu masjid. Pas mau jalan baru inget, tadi rokaat pertama tuh nggak baca Fatihah. Karena sadarnya udah lama, maka sholatnya harus diulang gitu. Tapi kesadaran itu harus meyakinkan. Meyakinkan dalam arti jangan karena keraguan-raguan. Tadi gue baca Fatihah apa enggak ya? Baca Fatihah. Kalau gitu tuh ragu-ragu, nggak usah digubris yang kayak gitu. Keraguan-raguan dalam ibadah yang muncul setelah ibadah selesai tidak berpengaruh apa-apa. Tuh kaidahnya gitu. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah selesai itu tidak berpengaruh apa-apa. Wudhu kita, beres wudhu kaki udah dibasuh, mau masuk masjid dibikin ragu-ragu. Tadi muka udah kebasuh semua apa belum? Itu ragu-ragu setelah ibadahnya selesai, wudhunya udah beres. Nggak berpengaruh apa-apa. Jadi ragu-ragu yang berpengaruh itu kalau kita masih dalam proses ibadahnya. Kalau ibadahnya sudah selesai, kemudian datang keraguan-raguan, itu emang dari setan itu. Itu emang setan. Itu yang bikin kita malas ibadah kan begitu tuh. Kan ya? Ada orang sholat, nggak sholat. Udah capek Ustaz. Memang sholat cuman gitu doang capek. Aneh kalau habis wudhu Ustaz, bawaannya perasaan ragu mulu. Kan gitu. Padahal udah dibasuh ini, kayaknya tangan belum kena. Aneh balik lagi basuh tangan. Udah beres basuh tangan, selesai wudhu, dibikisikin lagi. Kayaknya sih pala belum kena, balik lagi pala. Kan orang ibadah capek tuh. Makanya ulama bilang, keraguan-raguan yang muncul setelah ibadahnya selesai, nggak usah digubris, biarin. Itu emang kerjaan setan. Emang setan bikin kita supaya kagak betah ibadah. Emang begitu setan. Gitu. Maka itu kealpaan yang meyakinkan yang harus kita gubris. Ada yang negor, Pak Haji lupa tuh tadi 1 rakaat, kurang 1 rakaat. Ada yang meyakinkan. Tapi kalau ragu-ragu doang, mainan pikiran, apa udah, apa belum, apa udah, itu memang mainan setan. Nggak usah dipikirin gitu. Maka yang paling enak kalau sholat tuh sholat berjamaah begitu. Biar setannya biar setannya kagak ada. Karena kalau kita berjamaah kan yang gangguin setannya nggak ada. Karena jemaah kita rapet-rapet kan gitu. Jadi setannya nggak bisa masuk, nggak bisa bisikin begitu. Itu salah satu hikmah berjamaah. Nah kita akan pelajari nih setelah sujud sahwi kita belajar sujud tilawah. Dan sujud ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dikatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Kata Nabi Muhammad, posisi di mana seorang hamba sangat dekat kepada Tuhannya yaitu ketika dia sujud. Hadis ini nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ulama yang mengartikan secara tekstual dalam arti bahwa posisi sujud adalah posisi terbaik untuk berdoa. Tapi banyak juga ulama yang mengartikan secara makrifat. Dalam arti dalam pendekatan ilmu tasawuf. Bahwa yang dimaksud sujud itu bukan sujud dalam arti ya orang sujud. Tapi dalam arti merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena posisi sujud itu kan posisi di mana kepala manusia, yang mana kepala itu adalah simbol kehormatan orang kan ya. Simbolnya raja itu kan naruhnya di pala kan gitu. Orang bisa dandan, bisa dibilang ganteng apa enggak kan gara-gara ada palanya, bener apa enggak? Orang kalau kagak ada palanya kan kita bingung, jangan-jangan tuh zombie kan begitu. Jadi itu simbol kehormatan orang. Ketika simbol itu diturunkan menempel di atas tanah, itu bukti kerendahan dirinya di hadapan Allah. Maka kalau dari pendekatan ilmu tasawuf, orang yang sujud tapi hatinya masih sombong, nggak dibilang sujud namanya.
Karena esensi daripada sujud itu merendahkan diri kepada Allah. Kalau dianya sujud, rupa badannya sujud, tapi hatinya masih merasa emang gue yang paling soleh, kan begitu. Orang-orang mah nggak ada yang lebih soleh dari gue. Emang gue yang paling banyak sedekahnya di sini. Emang gua itu kan sujud badannya, tapi hatinya masih tinggi. Ah itu nggak dibilang sujud kalau dari sisi atau dari pembahasan ilmu tasawuf. Maka kata ulama-ulama sufi, orang walaupun dia berdiri tegap, tapi hatinya tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah, itulah orang-orang yang doanya tuh mustajab. Walaupun mungkin sholatnya cuma 5 waktu doang, yang sunnah jarang. Walaupun puasanya cuma Ramadan doang, tapi hatinya tuh tunduk kepada Allah. Hatinya tuh apa istilahnya namanya, tidak pernah menyombongkan diri, selalu merasa kecil di hadapan Allah, nggak pernah merasa lebih besar bahkan daripada orang lain. Ketemu orang yang lebih tua, dia ngerasa dia lebih banyak pahalanya, dia kan umurnya lebih tua, pasti banyak ibadahnya. Aneh mudaan nih, ibadahnya nggak sama kayak orang tua, lebih banyak. Kalau dia ketemu anak muda, orang yang lebih umurnya lebih muda, dia bilang, ini anak muda walaupun ibadahnya belum sebanyak orang tua, tapi kan dosanya dikit. Kan mau umurnya masih muda, berarti kan dosanya nggak banyak. Kita ini umurnya tua, berarti dosanya udah banyak kan gitu. Jadi ketemu orang tua kagak sombong, ketemu anak muda nggak jumawa. Ah, itu hatinya tunduk, merasa bahwa dia ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Itu hatinya tunduk. Orang kayak gini walaupun kagak sujud tapi hatinya tunduk, ini yang doanya diijabah oleh Allah. Itu kalau dari pendekatan ilmu ilmu tasawuf kan begitu. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu juga kan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita punya. Ada orang punya jabatan, dengan jabatannya dia bisa bikin A, bikin B, dia bikin C. Bahkan dia kalau mau ngapa-ngapain udah nggak usah jalan lagi, tinggal pakai telunjuk. Dia tunjuk orang, orang ngikutin, orang datang kan begitu. Dia tunjuk doang, ambilin noh, orang nah, noh di sono noh pintu rusak itu gerbangnya, gitu. Lu dandanin ya, ini duitnya. Nah. Dia kagak kemana-mana, cuma nunjuk doang tuh pintu rapi itu kan gitu. Kan ya, orang punya posisi, punya jabatan, tapi jangan jumawa. Banyak juga orang punya posisi, orang punya jabatan, ngerasa bisa ngelakuin A, B, C dan sebagainya, tapi karena tidak tunduk kepada Allah, merasa dia sudah cukup, nggak butuh lagi apa kata insya Allah, udah nggak butuh dah. Insya Allah udah nggak, gue udah punya duit, pasti dapat mahal gitu. Nggak usah pakai insya Allah, gue mau orang dikenal ini, orang kiri kanan seujung-ujungnya pada kenal sama gue, masa iya gue kagak diturutin kan begitu. Ah itu Maka berapa banyak orang kayak gitu hancur harga dirinya cuman gara-gara satu buah foto. Allah munculin tuh satu foto, dua foto, kan banyak kita udah ngeliat contohnya. Orang jabatan tinggi dihormati, orang kalau dia lewat orang pada minggir. Kalau cium tangan orang bolak-balik. Allah buka 1-2 video. Habis tuh harga dirinya. Dia udah bangun identitas sekian tahun, belasan bahkan mungkin puluhan tahun dibangun identitas terkenal. Allah munculin satu video. Kurang dari 1 menit, hancur tuh identitas yang dia bangun puluhan tahun. Siapa yang mau nyangka? Orang punya duit banyak, kaya raya, bisa bangun rumah tinggi, bisa bangun gedung. Itu gedung tiba-tiba hancur cuman gara-gara gempa yang gak sampai semenit gempanya tuh. Gempanya cuman 30 detik, itu dibangun 30 tahun itu bangunan. Hancur 30 detik gara-gara gempa. Siapa yang mau ngalangin gempa? Kan ya? Tapi kalau orang tunduk hatinya kepada Allah, dia punya enggak sombong, dia enggak punya enggak merasa rendah karena dia punya Allah kan begitu. Dia punya, dia bilang alhamdulillah rezeki dari Allah. Allah lagi nguji, syukur apa enggak nih kan begitu.
Kalau dia nggak punya, dia bilang alhamdulillah, nggak punya apa-apa. Makin dikit yang ditanya antara sama Allah. Kan begitu. Jadi seperti itu tentang ketundukan kita kepada Allah. Jadi sujud adalah posisi secara zahir bahwa kita itu tunduk kepada Allah, maka baiknya apa yang terlihat secara zahir itu juga kita tanamkan dalam hati. Benar ya. Kita emang bukan siapa-siapa. Kan begitu. Kita bukan siapa-siapa. Banyak orang punya duit A, B, C dan sebagainya. Bisa pergi ke Amerika, ke London. Tapi ke Mekah nggak nyampe-nyampe. Gitu. Orang nggak punya apa-apa. Kerjaannya cuman serampangan. Kemudian gaji nggak tetap. Tapi bisa tuh nyampe ke Mekah. Banyak kita ketemu orang kayak gitu kan. Gitu. Jadi tidak usah merasa yang nggak punya jangan minder, yang punya jangan sombong. Jadi sujud tilawah hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan sujud ini dianjurkan, disunnahkan oleh syariat untuk dilakukan bagi orang yang membaca ayat sajadah. Nanti kita kita jelasin ayat sajadah itu apa aja. Ayat sajadah baik bacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi sujud tilawah dianjurkan di dalam sholat, di luar sholat juga sama. Dan untuk ayat sajadah di luar sholat, anjuran sujud berlaku untuk pembaca dan juga pendengarnya. Jadi kalau di luar kita lagi baca nih, lagi tilawah biasa, ketemu ayat sajadah, maka kita yang baca sunnah sujud, yang dengerin juga sunnah ikut sujud. Kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, yang sunnah sujud tuh imamnya aja, yang bacanya aja. Yang baca kalau dia berjamaah ya imam sama makmumnya begitu. Kenapa ini disunnahkan, dianjurkan? Karena memang ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah, fasajada i'tazala syaitanu yabki." Kata Nabi Muhammad, kalau seorang muslim manusia membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan seketika menjauh, menyendiri, dia menjauh lalu berkata, "Ya wailah." Ya wailah itu bahasa Arab artinya, waduh celaka nih gua nih aja tuh. Celaka nih gua nih. Umira ibnu Adam bis sujud fasajadalahu fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyannar. Celaka nih. Manusia disuruh sujud, dia taat, mereka sujud, akhirnya mereka dapat surga. Wa umirtu bis sujud, aku dulu pernah diperintah untuk sujud, tapi aku tolak, faliyannar, akhirnya aku dapat neraka gitu. Jadi ini perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, cuman perintahnya tidak kuat, dalam arti bukan kewajiban. Jadi sujud tilawah hukumnya bukan kewajiban. Tapi walaupun bukan kewajiban ya, yang namanya kita nih orang muslim nyari pahala, banyak-banyakin ibadah-ibadah sunnah. Ini kan ibadahnya kalau bahasa kitanya ibadah remeh nih. Bukan ibadah yang kayak puasa, kayak zakat, sedekah yang gede-gede begitu. Ini ibadah tibang baca sujud begitu. Tapi jangan ngeremehin ibadah-ibadah yang kecil. Jangan-jangan gara-gara ibadah kecil ini Allah cinta sama kita kan gitu. Jangan-jangan gara-gara kita rajin qobliyah, Allah cinta gara-gara qobliyah kita. Jangan-jangan karena kita sering ngasih 2.000, tibang 2.000 doang, tapi rutin tiap datang sholat 2.000, berarti 2.000 kali 5 sehari 10.000. 10.000 kali 30 hari udah berapa tuh? 300.000 kan gitu. Jadi sebulan kita bisa bersedekah padahal cuma 2.000 sehari. Jangan-jangan ibadah yang remeh gitu Allah jadi cinta. Makanya kata Nabi Muhammad, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menghina kebaikan sedikit apapun. Dan itu tibang beresin sendal doang, jangan diremehin. Mungkin gara-gara itu Allah jadi cinta. Gitu juga sama sujud tilawah nih. Tibang baca, ketemu ayat sajadah, sujud nggak sujud kan nggak ada masalah. Tapi kita sujud sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, dan ini hukumnya sunnah bukan kewajiban. Karena dulu dalam sebuah riwayat salah satu alasan sujud ini tidak diwajibkan, artinya kalau nggak sujud ya nggak dosa.
nggak apa-apa begitu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab khutbah, dan ketika itu dalam khutbahnya beliau membaca ayat sajadah, akan tetapi beliau tidak melakukannya, lalu mengatakan kepada jamaah, sujud ini tidak Allah wajibkan kepada kalian kecuali bagi yang mau saja, maka tidak ada dosa bagi yang tidak sujud. Jadi nggak ada dosa bagi yang tidak sujud. Artinya sujud tilawah dikerjakan bagus, nambah pahala, tapi kalaupun tidak, ya nggak ada dosa, tidak ada pahala juga begitu. Nah, kemudian sujud tilawah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang apa namanya yang dianjurkan untuk ketika kita baca ayat sajadah. Jadi ayat sajadah itu secara sederhana secara sederhana maknanya adalah ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya mengandung kalimat sujud kepada Allah. Dan jumlahnya, jadi ayat yang di dalam ayat tersebut ada makna sujud kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk sujud. Dan jumlahnya ada 17 sebenarnya. Jadi dalam secara keseluruhan ayat sajadah itu ada 17 ayat, tapi yang dianjurkan untuk sujud dalam mazhab Syafi'i itu 14 ayat. Yang sisa 3 ayatnya itu bukan sujud dalam arti menyembah, tapi dalam arti yang lain. Dan itu pun dalam makna bukan makna bukan makna tunduk, tapi ada makna lain. Jadi yang dimaksud oleh oleh mazhab Imam Syafi'i, 14 ayat ini adalah 14 yang di dalamnya ada ayat sajadah dan maknanya benar, ketundukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa aja tuh yang 14? Pertama dari 14 itu ada surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, itu kan ada makna sujudnya. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan untuk menyembah kepada Allah, dan mereka bertasbih kepada Allah, dan hanya kepada Allah mereka bersujud. Nah, kalau kita ketemu ayat ini sujud. Tapi kalau kita punya cetak Al-Quran cetakan Madinah ya, saya belum lihat tuh cetakan yang lain. Cetakan Madinah Mushaf Madani yang udah terukur tuh, maksudnya Mushaf Madani itu khas. Jadi 1 juz itu 10 lembar gitu. 1 juz 10 lembar. Setiap 1 juz awal juz tuh ada di sebelah kanan. Setiap satu mulai juz baru ada di kanan atau ada di kiri, tapi intinya di awal baris. Nah, jadi itu namanya Mushaf Madani. Itu kalau di Mushaf Madani ayat sajadah itu ada tanda gapura masjid, kan ya. Jadi kalau kita ketemu ada ayat, habis nomor ayat ada tanda gapura masjid, nah itu berarti ayat sajadah tuh. Kita dianjurkan untuk sujud gitu. Tapi kalau mushaf lokal yang cetakan Indonesia kan ada tuh ya. Yang cetakan Surabaya, cetakan Semarang, saya belum cek itu. Karena dari dulu saya belum punya tuh mushaf ini, mushaf itu. Jadi dari kecil bacanya Iqra Baghdadi. Iqra Baghdadi itu kayak Iqra Baghdadi. Iqra Baghdadi itu yang awalnya A, Ba, Ta, Sa, kemudian tahu-tahu nyampe Al-Fatihah sampai Amma yatasaalun. Habis itu naik sedikit Iqra. Nah, habis Iqra langsung udah selesai Iqra Al-Quran. Al-Qurannya ketemu langsung dapatnya yang cakep, Al-Quran Madani itu. Gitu. Jadi istilahnya cetakan Surabaya saya nggak kenal tuh tanda ayat sujud tilawahnya apa begitu. Dan cetakan Surabaya, cetakan Semarang itu kan hurufnya gede-gede ya. Tebal. Tebal itu. Kadang susah bedain mana titik, mana fathah karena sama tebelnya. Udah gitu, dia juznya tuh tidak terukur. Kadang ada 1 juz jumlahnya cuma 5 halaman, ada yang 8, ada yang bahkan 12, kan itu. Jadi tidak dicetak dengan istilahnya dengan presisi begitu. Ya nggak apa-apa juga, namanya Al-Quran makan kagak mesti. Yang penting ada cetakannya. Cuman kalau mushaf itu tuh kalau buat orang ngapal jadi rada bingung. Karena awal juznya nggak ketemu begitu. Tapi kalau mushaf Madani kan udah diukur.
10 lembar 1 juz gitu. Dan awal juz ada di baris pertama. Kemudian tanda tilawahnya ada gapura masjidnya gitu. Jadi ini yang nomor pertama nih. Surat Al-A'raf ayat 200 206. Yang kedua ada surat Ar-Ra'd. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau terpaksa. Bayang-bayangnya di waktu wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal, dan bayang-bayangnya ada di waktu pagi dan petang. Ini nomor 2. Nomor 3 ada surat An-Nahl. Ayatnya nggak saya tulis, kepanjangan gitu. Kemudian nanti saya kirim link di mana tulisan saya berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur gitu. Kemudian ada surat Maryam ayat 58. Ada surat Al-Hajj ayat 18. Surat Al-Hajj ada 2 nih. Nah, surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian ada surat An-Naml ayat 25 dan ada ayat Sajadah Alif Lam Mim Tanzil. Ayat Sajadah di ayat 15. Ini yang sering dibaca oleh imam-imam ketika hari Jumat ya. Jadi di beberapa masjid sudah merutinkan kalau Jumat subuh bacanya Alif Lam Mim As-Sajadah. Nah, ketika surat 15 ayat 15 mereka sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar sujud. Cuman saran saya, kalau itu dilakukan di dalam sholat, imam ngasih tahu sebelum sholat begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita akan baca surat As-Sajadah, Alif Lam Mim As-Sajadah. Nanti di dalamnya ayat 15 ada sujud tilawah. Dan itu saya akan baca di rakaat pertama. Jadi rakaat pertama kita baca 20 ayat. Nanti di ayat 15 kita sujud dulu ya, sujud tilawah. Nah, kan kalau dikasih tahu enak. Jadi makmum udah siap-siap, oh udah tahu nih. Ntar kalau Allahu Akbar tuh bukan ruku, itu sujud tilawah. Kalau nggak dibilang gitu, kasihan ibu-ibu yang di belakang, karena dia nggak ngelihat kan, nggak ngelihat imam kan ya, nggak ngelihat, udah gitu nggak dibilangin. Termasuk juga ada jemaah kan yang nggak tahu juga. Jadi karena nggak dibilangin, ketika imam Allahum la yastakbirun, Allahu Akbar, makmum yang di belakang imam mah sujud, karena ngeliat imam sujud. Cuman ibu-ibu taunya kan ruku. Yang namanya imam habis baca ayat takbir kan yang benar apa? Ruku kan. Akhirnya dia ruku tuh. Imam sujud. Habis imam sujud kan berdiri lagi terusin bacaan. Allahu Akbar. Ibu-ibu bingung. Wah, mestinya habis ruku mah sami Allahu liman hamidah. Gitu. Kenapa imam Allahu Akbar lagi? Habis Allahu Akbar, imam terusin baca. Ibu-ibu makin bingung. Ini yang salah siapa ini? Kita ruku, habis ruku sami Allahu liman hamidah malah takbir. Habis itu malah imam terusin baca. Nah, gitu. Kita yang salah apa imam yang lupa kan begitu. Akhirnya ada ibu-ibu yang maju, dia sikap tuh hordengnya. Oh masih pada berdiri. Akhirnya sholatnya batal kan, sholatnya batal. Dia maju gitu. Maka harus dikasih tahu nih. Termasuk juga ada jemaah laki yang mungkin dia baru tumben ke masjid kan ya. Kan ada aja jemaah yang begitu, baru tumben. Biasanya nggak pernah ke masjid, toto didatang ke masjid subuh-subuh. Kan ada aja begitu. Oh rupanya habis nonton Liga Champion tadi rupanya. Gitu. Daripada kagak sholat dah gitu. Baru beres nonton Liga Champion, matanya masih segar, dia ke masjid. Baru tumben. Dia nggak ngerti ada sujud tilawah. Makmum imam kagak bilang. Allahu Akbar, dia baca ayat sajadah. Ketika nyampe ayat 15, Allahu Akbar sujud. Makmum yang baru tumben tuh dia bingung. Ini kan mau kudunya ruku nih, kagak sujud. Ini langsung sujud. Ini aliran apaan kan gitu. Dan jangan-jangan beda aliran sama gua nih kan gitu.
Akhirnya dia, karena dia nggak punya pilihan, makmum dia ikut sujud. Habis sujud, imam berdiri. Allah, nah makin aneh nih imam katanya itu. Ini mestinya duduk dulu nih kalau habis sujud. Nah, apa langsung diri kan itu. Dia nggak punya alternatif, dia ikutin. Beres sholat dia langsung pulang ke rumah. Dia ngomong sama tetangganya. Gue baru tahu ternyata masjid ini beda aliran sama kita ya. Nah kan gitu. Beda aliran. Emang iya? Iya. Gua tadi sholat subuh di situ 3 rakaat loh, malu 3 rakaat. Padahal bukan 3 rakaat, emang dia yang bego kan. Cuman kan makmum ngomong gitu kan kagak salah. Iya emang ilmunya cuman segitu doang. Kan iya, makmumnya imam segitu doang ilmunya. Imam yang tahu ngasih tahu. Kan kita zamannya kan sekarang begitu tuh. Kan iya, orang nggak tahu sosokan ngomong. Ya kita mau salahin gimana, emang ilmunya segitu doang. Imam siapa imamnya? Ustadz Fulan. Gitu. Lu anak lu jangan ngaji dah Ustadz Fulan. Gitu. Beda aliran sama kita, pindah aja. Pindah aja gitu. Akhirnya 1-2 orang ngomong, akhirnya didengerin sama yang lain. Akhirnya udah ada masjid sepi. Gitu. Orang gak ada yang lagi sholat apa katanya beda aliran. Emang kenapa beda aliran? Sholat subuh 3 rakaat. Nah, itu. Siapa yang salah? Yang salah ya kagak ada yang salah sebenarnya. Imamnya benar, cuman kurang komunikasi. Jadi ngasih tahu, nanti kita ini sujud tilawah ya. Itu saya bikin di rakaat pertama. Jadi sebelum takbir, sebelum kita masuk sholat, ingat nanti kita baca ayat alif lam mim tanzil, alif lam mim as-sajadah, ada ayat, ada sujud tilawahnya begitu. Jadi ini nomor surat yang ke-10. Yang ke-11 ada ayat sajadah surat An-Najm ayat 62, yang 12 surat Al-Insyiqaq ayat 21, yang ke-13 Al-Alaq wasjud waqtarib. Nah, di akhir surat Al-Alaq wasjud waqtarib. Kalau kita baca wasjud waqtarib Ustaz, Al-Alaq lagi sholat, itu kan sunnah sujud tilawah. Habis itu kita diri lagi, apa langsung ruku Ustaz? Ya diri lagi, masa langsung ruku habis sujud. Lah, tapi kan habis berdiri ayatnya udah beres, udah habis. Ya tambah ayat yang lain. Entah itu tambah kulhu misalnya, tambah kul a'udzu birabbil falaq, apa aja, yang penting jangan sampai berdiri itu kosong dari bacaan. Wasjud waqtarib, Allahu akbar. Kan nggak mungkin kita langsung ruku kan ya, berdiri dulu, Allahu akbar. Lagi berdiri apa ya kagak baca? Ya baca. Suratnya kan udah habis. Al-Alaq emang udah habis, tapi kan Al-Alaq Al-Quran bukan cuma Al-Alaq. Itu 6.000 sekian ayat Al-Quran semua. Baca apa yang kita bisa. Kulhu lah kita baca, kul ya kita baca, kan begitu. Atau terusan surat Al-Alaqnya itu, surat setelah surat Al-Alaq, baru kemudian kita ruku begitu. Jadi ini 13 nah 14 surat Shad ayat 20 24. Ini 14 ayat sajadah di dalam Al-Qur'an yang kalau kita baca kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah, kemudian syaratnya apa nih? Kalau kita mau sujud tilawah, syaratnya sujud tilawah itu syaratnya sama seperti sholat. Jadi ketika baca ayat sajadah dan ingin melakukan sujud tilawah, pastikan dirinya memenuhi syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Ia harus dalam keadaan suci. Jadi ketika dia baca itu, kemudian dia dalam keadaan suci begitu ya, lewat ayat sajadah, sunnah sujud tilawah. Emang boleh Ustaz kalau orang baca Al-Quran gak suci? Gak apa-apa. Kalau tibang baca tidak berwudu kan gak ada masalah. Jumhur ulama semua sepakat itu. Yang nggak boleh tuh kalau megang mushaf. Nah, kalau megang mushaf nggak wudhu, nggak boleh. Tapi kalau bacanya doang kan kita bisa di mana saja. Artinya bisa baca itu di HP kita, atau mungkin ada lembaran, atau mungkin seperti ini nih. Kita baca, kita lagi main ke masjid mana, kemudian kita lihat ada ada ayat, kita baca, boleh nggak? Boleh. Dalam keadaan tidak berwudhu. Tapi kalau megang, itu yang harus berwudu. Karena ada di beberapa ini ya, di beberapa kota tuh ada yang pelang-pelangnya tuh ada ayat Al-Qur'annya. Di kota mana gitu. Kalau di Banten tuh kan Asmaul Husna ya, sepanjang jalan apa sih namanya tuh?
yang ujungnya sampai kantor DPRD UIN Serang itu. Nah, itu kan ayat Asmaul Husna. Ada beberapa kota yang ada pelangnya tuh ayat Al-Qur'an. Boleh dibaca, boleh. Karena membaca Al-Qur'an tidak disyaratkan wudhu. Tapi kalau mau wudhu ya bagus. Nah, tapi kalau kita lagi baca dalam keadaan tidak berwudhu, ketemu ayat sajadah, maka tidak disunnahkan. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Kita nggak dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua harus nutup aurat. Gitu. Kalau nutup aurat kan mungkin bagi yang dengar nih ya. Lagi nongkrong di kios, kemudian kios samping kita baca Al-Qur'an, begitu. Lagi baca Al-Qur'an, kemudian temu ayat sejadah, ayat tilawah. Dia sujud, kita mau sujud juga. Kita lagi buka aurat, nggak usah dah. Kita lagi pakai celana pendek misalnya, begitu. Maka itu juga ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk adab untuk melantunkan atau nyetel tilawah. Jangan kita nyetel tilawah ketika orang-orang tuh dalam keadaan yang dalam keadaan yang waktunya istirahat di rumah. Waktunya kalau orang di rumah tuh kan buka aurat kan ya, leha-leha, ada yang berduaan di kamar sama bininya. Kalau lagi gitu denger tilawah tuh rasanya kagak sopan gitu. Makanya kita tuh yang punya speaker masjid, kalau udah jam berapa jangan nyalain gitu. Jangan sampai kita nyetel tilawah tapi dalam keadaan orang-orang tuh sedang tidak menghormati. Bukan karena nggak hormati, karena emang keadaannya begitu. Emang kita waktunya istirahat kan ya. Istirahat pakai kaos kutang doang, pakai celana pendek. Toto ada tilawah. Kan jadi gimana? Itu kan risih. Apalagi rumahnya samping masjid, samping musola. Toa masjid pas depan rumah dia kan. Kan kesian itu namanya. Maka kita kecuali kalau mau sholat sekian menit setel dah, biar orang-orang pada datang begitu. Termasuk subuh itu ya. Kalau subuh sih setengah jam boleh, biar bangunin orang orang pada sholat. Yang penting kagak ada yang marah aja dah. Nah belakangan ini ada orang yang marah sama toa masjid. Jadi kitanya harus tahu diri, orang-orang juga jangan kemudian jangan gampang marah. Kemudian yang ketiga syaratnya sujudnya ngadep kiblat. Yang namanya sujud ini adalah porsi terbesar dalam sholat, maka ngikutin syarat sah sholat dia harus ngadep kiblat. Maka kalau kita tidak bisa ngadep kiblat misalnya, lagi di kendaraan umum dengar ada orang yang baca ayat tilawah, maka itu disunnahkan untuk sujud tilawah. Tapi keadaannya kita lagi di kendaraan nggak bisa nih sujud. Kalau sujud kotor kan ya. Kalaupun bisa sujud nggak bisa ngadap kiblat karena sempit, maka nggak perlu lagi sujud tilawah. Yang keempat, pastikan tempat sujud itu bebas dari najis, seperti bersih. Maka kalau itu dilakukan di pasar misalnya, ada orang yang lagi di kiosnya dia baca tilawah. Kemudian orang-orang kan yang lagi belanja pada dengar, dapat ayat sajadah dia mau sujud kan repot. Auratnya terbuka, dia nggak lagi berwudu, kemudian tempatnya juga kotor. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Dan sujud di waktunya. Jadi suci dari hadas, nutup aurat, ngadep kiblat, tempatnya bebas dari najis, dan sujud di waktunya. Apa yang dimaksud waktu sujud? Waktu sujud tilawah itu adalah ketika sudah selesai pembacaan satu ayat sempurna, walaupun mungkin kalimat sujudnya ada di awal ayat, belum boleh sujud. Kapan? Nanti kalau selesai satu ayat. Ayat sempurna pada ayat yang di dalamnya ada sajadah. Jika belum selesai baca satu ayat, maka belum dianjurkan sujud. Tapi kalau sudah lewat ayatnya, udah hilang juga gitu sujud tilawahnya. Jadi selesai ayat, wahum la yastakbirun, langsung sujud. Tapi kalau dia udah masuk ayat selanjutnya, udah hilang waktu sujud tilawah begitu. Itu juga berarti bahwa jika sudah lewat bacaan itu cukup jauh, maka tidak perlu lagi sujud tilawah karena memang tidak ada qadha untuk sujud ini. Itu waktunya. Nah, kemudian sujud tilawah ini teknisnya bagaimana?
Kalau ia ini di luar sholat, kalau ia baca ayat sajadah di luar sholat, teknisnya yang pertama apa? Niat dulu. Niat terlebih dahulu untuk sujud tilawah sambil takbiratul ihram. Duduk Ustaz, duduk. Lagi berdiri, berdiri. Lagi selonjoran, selonjoran nggak apa-apa. Yang penting dapat ayat sajadah, langsung niat dalam hati. Sambil niat, sambil takbir Allah, dia takbir, niatnya di dalam hati, niat untuk sujud tilawah. Allahu Akbar. Bersedekap, gitu. Kemudian yang kedua, bersedekap. Setelah itu yang ketiga, lalu takbir untuk sujud. Tanpa ngangkat tangan. Jadi pertama takbiratul ihram, Allah. Dan itu rukun tuh ya. Rukun artinya harus. Kalau mau sujud tilawah harus begitu. Kalau nggak begitu kagak sah sujud tilawahnya. Allahu Akbar. Baru kemudian Allahu Akbar sujud. Gitu. Lalu ketika sujud ya baca sebagaimana baca sujud. Tasbih atau baca tasbih yang lain yang sebagaimana kita sudah singgung. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin wala quwwah. Kan begitu. Atau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, atau baca doa subhanallah wa bihamdihi Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Intinya sujudnya bukan doanya, artinya dia doa atau tidak nggak ada masalah. Kemudian setelah sujud, bangun dari sujud sambil takbir Allahu Akbar, lalu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Terusin bacaan. Jadi persis kayak sholat, cuman sujud doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangun, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu juga sujud syukur begitu juga. Harus takbiratul ihram. Jadi ada pembuka, ada penutup. Itu kalau di luar sholat, sujud tilawah di luar sholat. Kalau sujud teruskan bacaan Quran jika memang meneruskan. Kalau di dalam sholat, di dalam sholat lebih simpel teknisnya. Jika ia sedang sholat sendiri, lalu baca ayat sajadah, maka selepas baca ayat tersebut ia takbir intiqal. Sebagaimana takbir mau ruku, takbir mau sujud, sama, sebagaimana biasa untuk turun sujud. Setelah sujud, ia berdiri lagi dengan takbir intikal yang sama, Allahu Akbar, lalu terusin bacaan. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholatnya sebagai makmum, maka ia harus ngikutin imamnya yang melakukan sujud tilawah, walaupun ia baru masuk ke dalam jemaah. Artinya mungkin dia takbir tuh imam udah lewat, kalimat yasjudunnya udah lewat. Allahu Akbar, atau imam Allahu Akbar sujud, dia ngikutin. Maka begitu juga kalau imam kagak sujud, dia nggak perlu bilang subhanallah. Karena ini bukan apa istilahnya, bukan bagian daripada teknis sholat. Dia di luar sholat yang dibolehkan di dalam sholat, maka nggak perlu dibilang subhanallah. Dan dia bukan rukun juga. Bukan rukun, bukan sunnah abad. Maka ketika kita tahu nih ada ayat sajadah, tapi imam kagak sujud, kagak usah teriak subhanallah gitu. Karena kagak ada yang keliru imam kan itu. Nggak ada yang keliru karena hukumnya bukan sunnah abad. Jadi hukumnya sunnah. Kalau dalam sholat ya sunnahnya masuk dalam kategori sunnah hayat. Jadi kalau dia di dalam sholat, maka harus ngikutin imamnya yang melakukan sujud. Bahkan kalau kita buka at-takrirat as-sadidah, takrirat as-sadidah itu kita fikih Syafi'i, ada beberapa ulama Syafi'i yang mengatakan kalau sujud tilawah di dalam sholat tuh nggak boleh direncanain. Nggak boleh direncanain. Tapi itu boleh kalau memang fuja'ah, secara tiba-tiba ya imam memang lagi tilawah begitu, ketemu ayat saja ada sujud. Tapi kalau direncanain, nanti kita baca ayat saja. Itu nggak boleh. Sebagian ulama Syafi'i bilang begitu. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan demikian. Tapi jumhur ulama yang lain nggak ada masalah. Yang namanya ayat sajadah itu, sujud tilawah itu dilakukan ketika kita baca. Bacanya direncanakan atau tidak direncanakan, intinya sebabnya itu sudah ada. Ya maka kita sujud tilawah. Walaupun ia jemaah walaupun dia masuk dalam jemaah dan tidak sempat baca ayat secara lengkap. Dan jika ia menolak untuk ikut sujud,
justru itu batalin sholat. Kenapa batalin sholat? Karena dia merusak gerakan sholat dia sendiri. Karena dia sebagai makmum, maka karena makmum dia terikat dengan gerakan imam yang zahir. Sujud itu gerakan zahir. Kalau dia nggak ngikutin, berarti ada gerakan yang dia menyelisih imam. Dan itu nggak boleh bagi makmum. Maka itu, walaupun dia baru masuk, nggak dengar ayat sajadahnya, dia tetap ikut sujud tilawah. Nah, kalau berjamaah, setelah sujud dia tinggal berdiri, dia terusin lagi bacanya begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mungkin kita bahas sujud syukur nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bertanya silahkan. Mengenai sujud tilawah, alhamdulillah di Masjid Agung Al Barokah selalu dibacakan as-sajadah setiap malam Jumat, kita ada sujud tilawah. Ada yang bertanya? Ya, Pak Agus. Assalamualaikum Ustaz. Setahu saya sujud tilawah itu ada 15. Itu aja. Jadi jumlah ayat yang terdapat kalimat sujud itu 17. Seluruh dalam Al-Quran. Setiap mazhab